kabar anak-anak? Pada pagi hari ini tentunya kalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke anak-anakku sekalian, sebelum materi pada pagi hari ini, marilah pertama-tama kita mengadakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anakku sekalian, sebelum ibu menayangkan sebuah materi atau menjelaskan sebuah materi, terlebih dulu ibu akan mengabsen melalui WA group yang sudah ibu sediakan menurut urut absen kalian masing-masing. Oke anak-anakku, pada hari ini kalian hadir semua? Alhamdulillah ya, pada hari ini kalian sudah hadir semua untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti absen kalian lanjutkan melalui WA group yang sudah ibu sediakan berurutan dengan nomor urut kalian. Oke anak-anakku sekalian, sebelum ibu menyampaikan materi, ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, submaterinya adalah tentang kebutuhan manusia. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui model basis learning, dan peserta didik diharapkan mampu mengklarifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan manusia, dan kalian mampu bisa memprestasikan hasil pemecahan masalah tentang kebutuhan manusia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anakku sekalian, ibu ingatkan selalu karena masih masa pandemi COVID-19, untuk itu kalian selalu sering cuci tangan, apabila keluar harus selalu pakai masker, dan hindari selalu kerumunan, dan selalu jaga kesehatan kalian selama mengikuti pembelajaran daring. Oke anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan materi, ibu akan bertanya kepada kalian, ya. Pernahkah anak-anakku semua ya, kalian berpikir tentang apa dalam benak kalian tentang kebutuhan kalian atau keinginan kalian, ya? Itu banyak sekali ya anak-anak ya. Jadi ada kebutuhan kalian atau keinginan kalian tuh di dalam kepikiran kalian, ingin baju, kemudian handphone, ya, televisi, kemudian apa lagi? Kita ingin rekreasi ya, kemudian ingin naik pesawat terbang, mempunyai rumah yang bagus ya, naik mobil, dan mencapai prestasi dalam pendidikan seperti sarjana ya. Itu merupakan semua adalah kebutuhan kita dan keinginan kita yang harus terpenuhi. Tapi dalam kebutuhan itu harus dipilah-pilah anak-anak ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke anak-anakku sekalian, dalam materi kebutuhan manusia, ibu akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia agar hidupnya sejahtera. Sehingga apabila ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka manusia akan merasa hidupnya kurang sejahtera. Ya. Sedangkan keinginan adalah sesuatu tambahan atau kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia merasa lebih puas ya. Namun apabila keinginan tidak dipenuhi, maka sesungguhnya kesejahteraan tidak berkurang ya. Seperti tadi ya, yang ibu sudah jelaskan, keinginan kalian ya, pasti semua tuh diinginkan ya dalam benak kalian ya.
pengen beli ini, beli baju, beli apa ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu keinginan dan itu merupakan salah satu kebutuhan juga. Oke. Dalam kebutuhan ada beberapa intensitasnya menurut tingkat kepentingannya, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, ya anak-anak, ya. Kebutuhan primer merupakan salah satu kebutuhan pokok, yaitu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi mempengaruhi kelangsungan hidup, ya. Contohnya ya, makan, kemudian pakaian, rumah, itu merupakan salah satu kebutuhan primer, ya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan sekunder atau disebut dengan kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, ya. Contohnya ya, perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan yang sudah apabila terpenuhi kebutuhan primer maka bisa merambah ke kebutuhan sekunder. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Adalah kebutuhan yang berhubungan dengan barang-barang mewah, ya. Dan ini kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, ya. Jadi contohnya perhiasan, berlian, mobil, ya, atau mobil mewah, ya. Itu merupakan salah satu kebutuhan tersier, ya. Yang tadi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, maka kalian bisa merambah untuk ke kebutuhan tersier. Oke, anak-anakku, ya. Itu menurut intensitasnya. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang bersifat kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya ya, misalkan kebutuhan akan makan, ya, obat bagi yang sakit, ya. Kemudian minuman, kesehatan, olahraga, itu merupakan salah satu kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan yang dirasakan kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan terpenuhi akan merasa puas, aman, dan tenang. Itu merupakan kebutuhan rohani, ya. Contohnya kita mengadakan rekreasi, ya. Kemudian yang berhubungan dengan agama, kita melaksanakan sholat, ya. Kemudian melihat televisi, membaca buku, dan di bidang pendidikan. Itu merupakan salah satu kebutuhan rohani, ya. Kemudian ada macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Jadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang, ya. Jadi kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya ya, misalkan kita lapar, kita harus makan. Kita haus, kita harus minum, ya. Apabila kita ada orang yang sakit, harus apa anak? Harus berobat, ya. Tidak boleh ditunda-tunda lagi, ya. Kalau misalkan kalian lapar, kalian haus, ya, itu tidak bisa ditunda, harus dipenuhi. Itu merupakan salah satu kebutuhan menurut penggunaannya atau kebutuhan sekarang. Oke anak-anakku, selanjutnya adalah kebutuhan yang akan datang. Merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang, ya. Contohnya adalah
tabungan ya. Tabungan ini merupakan salah satu bisa digunakan di masa yang akan datang, misalkan untuk anak-anak di bidang pendidikan, untuk sekolah yang lebih tinggi lagi ya, atau sekolah SMA dan lain sebagainya. Jadi merupakan bisa yang digunakan untuk di masa yang akan datang ya. Itu merupakan apa anak-anak? Kebutuhan yang akan datang. Itu menurut penggunaannya ya. Kemudian menurut tingkat subjeknya itu ada kebutuhan individual ya dan kebutuhan kelompok ya. Kebutuhan individu yang berhubungan langsung dengan perorangan ya. Contohnya ya tadi salah satunya adalah makan, minum ya. Kemudian membeli sepatu dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kebutuhan individu menurut subjek ya. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok menurut kolektif ya. Namanya kelompok itu adalah kolektif ya. Contohnya kita adalah gotong royong memperbaiki jalan ya yang ada di lingkungan kita. Itu merupakan salah satu kebutuhan kelompok atau kolektif. Kemudian yang ada di pasar, lapangan ya, kerjasama itu merupakan salah satu kebutuhan kolektif ya. Itu merupakan salah satu kebutuhan tadi ya anak ya. Jadi anak-anakku sekalian, dari materi yang ibu sudah paparkan tadi, gimana? Sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, ibu nanti akan membuat beberapa kelompok ya, terdiri dari 4 kelompok, di mana kelompok tersebut terdiri dari 4 sama 5 anak ya. Kemudian nanti dalam kelompok tersebut kalian akan ibu kasih sebuah gambar, kemudian kalian akan membuat keterangan di gambar tersebut ya. Oke anak-anakku, dari materi tersebut ibu ambil kesimpulan bahwa kebutuhan merupakan suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa ya, yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan kita ya. Itu kesimpulan yang ibu ambil dari materi kebutuhan manusia pada hari ini ya. Nah ini adalah sebuah gambar dalam kebutuhan kita ya. Nah, ini ada handphone ya. Kemudian yang kedua ini adalah kebutuhan kita, yaitu adalah buku, pan scanner dan lain sebagainya ya. Kemudian ini adalah mesin, kebutuhan kita yaitu untuk bisa mengolah sesuatu ya. Ini merupakan salah satu kebutuhan kita. Oke, nanti lebih lanjutnya kalian bisa melihat di WA group ya. Nah, di situ ibu sudah share gambar yang apa yang harus kalian identifikasi menurut kelompok masing-masing dan ada beberapa pertanyaan. Oke ya anak-anakku sekalian, mungkin itu dulu yang ibu bisa sampaikan. Salah dan kurangnya ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.